Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi mengawali semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022. Kita sekarang berdiskusi terkait dengan mata kuliah teori administrasi publik. Ya, capaian pembelajarnya sesuai dengan rumusan berlampiran Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015. Kemudian ini diharapkan capaiannya sesuai dengan rumusan kesepakatan BKPT, prodi mahasiswa mampu memahami paradigma administrasi publik, dimensi dan konsep serta teori-teori administrasi publik. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini, mahasiswa memahami berbagai dimensi, konsep, pendekatan maupun teori administrasi publik atau negara, dan lebih banyak mengungkapkan sejarah teori administrasi publik maupun kritik teori yang mendiskusikan nuansa perkembangan teori administrasi publik. Di samping itu, mahasiswa diharapkan pula mampu menggunakan berbagai teori sebagai alat bijak untuk memahami setiap fenomena administrasi di dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dalam konteks organisasi, konteks normatif, interpretatif, dan kritik teori. Ya, materi pembelajarannya ketika kalian di semester awal, kalian belajar tentang pengantar ilmu administrasi publik, maka di semester 3 ini kelanjutan dari pengantar ilmu administrasi publik adalah mengkaji tentang teori-teori administrasi publik yang lahir dari paradigma yang ada di administrasi publik. Ya, kalian sudah bisa mengenal bagaimana paradigma old administration, kemudian new public administration, new public management, new public service, kemudian satunya lagi apa? New public management, new public service, governance, sound governance, dan human governance. Gitu ya. Dan yang terpenting lagi, sebagaimana yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa core value dari perkuliahan kita yang membedakan administrasi publik, prodi administrasi publik di Universitas Muhammadiyah dengan universitas-universitas yang lain adalah bahwa Universitas Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk mengangkat core value nilai-nilai Islam. Maka bagaimana teori administrasi publik nanti kita kaji berdasarkan nilai-nilai Islam. Referensinya adalah yang pertama dari artikel Ibu sendiri yang dimuat tahun 2019 tentang kolaboratif governance dalam pemberdayaan melalui JSR di JKMP Unsida. Kemudian dari Usuda and Gary terkait dengan governance, teori dan praktis. Kemudian dari Abdurrahman, dasar-dasar manajemen publik. Kemudian Herbani Pasolong, ini adalah dari IGN tahun 2007 terkait dengan teori administrasi publik, dan Yeremi Stekeban tahun 2008 tentang 6 dimensi strategis dari administrasi publik, serta M. Rahmadi dan Muslim terkait dengan manajemen pelayanan publik dalam perspektif Islam. Sekali lagi ya, kalian paling tidak itu membaca dari berbagai
berbagai materi atau referensi terkait dengan teori administrasi publik. Ya, entah itu apa teori administrasi publik dalam bentuk teori pelayanan publik, teori kebijakan publik, teori pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan daerah, silahkan ya, tidak dibatasi. Yang terpenting adalah kalian bisa mengembangkan wawasan kalian melalui baca. Jangan lupa itu, tanpa membaca kalian tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Kalaupun kalian mengandalkan bahwa kan nanti kuliah, nah, berapa persen ya perkuliahan ini kita tatap muka saja cuma kadang 1,5 jam. Kalau tatap muka daring ya, kalau tatap muka luring kita bisa sampai 2 jam, 2,5 jam. Tapi kalau untuk daring, satu SKS-nya itu senilai 30 menit. Jadi kalau 3 SKS berarti 1 jam 30 menit. Nah, kalau hanya 1 jam 30 menit saja, kalian akan mendapat sedikit saja dari sekian banyak materi yang ada atau kajian-kajian yang ada di teori administrasi publik. Karena itu jangan pernah mengandalkan dari hanya sekedar pembahasan penjelasan dari dosen saja. Oke, ini adalah materi-materi yang akan Ibu sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, nanti kalian bisa lihat di e-learning. Mudah-mudahan awal perkuliahan kita ini menjadi titik awal untuk kebaikan kita, untuk kita selalu semangat ya, tidak loyo lagi, karena kalian sudah dinanti oleh negara, kalian sudah dinanti oleh bangsa ini untuk bisa maju melebihi kemajuan di dunia luar yang ada di sana. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dalam kondisi yang lebih baik, kesehatan dan kekuatan serta panjang umur, bisa bergaya dan bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.